Alright, apa kabar semua? Balik lagi di video kali ini. Ini di videonya banyak nggak ya anjir? Oh banyak, belum gua hapus aja. Ini video-video game sih, bisa gua hapus sih. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video kali ini. Di kesempatan kali ini, gue mau ngontenin ngedevelop, nggak ngedevelop sih ya. Maksudnya tetap basic konten gue, yaitu ngasih lo jalan buat ngasilin penghasilan di dunia internet seperti itu ya. Banyak jalannya, banyak caranya seperti itu. Lo ngeliat gue ngebuat dari awal, lo kenal gue, mungkin lo tahu gue blog gue sudah bukan rahasia umum lagi. AdSense seperti itu sudah bisa ngasilin, bahkan gue bisa ngasilin 20 juta dalam 2 hari dari blog AdSense seperti itu sudah biasa. Kemudian ada yang namanya menghasilkan sesuatu atau bekerja di suatu tempat gitu ya. Mau lo dagang, mau lo bekerja seperti itu, pasti itu ada pasang surutnya gitu ya. Ya mungkin blog gue sekarang lagi surut, nanti naik lagi, surut, naik lagi, seperti itulah pokoknya. Semua bentuk apapun yang lagi lo kerjain lah ya, ngasilin apapun gitu pasti ada naik turunnya lah gitu ya. Terus gue juga ngajarin lo buat ngasilin uang di CPA, pasti lo pernah nonton lah ya, CPA dating, movie segala macam seperti itu, sudah makanan lo sehari-hari mungkin. Dan lo juga tahu gue juga pemain CPA dan sekarang sudah vakum ya. Maksudnya kalau untuk nyari traffic ke CPA tuh gue sudah berhenti, tapi kalau untuk nyari traffic ke tempat gue kayak di blog atau ke pengunduh aplikasi gue atau ngenalin musik gue masih. Tapi kalau untuk nyari traffic ke CPA tuh udah stop seperti itu. Tapi gue masih berkecimpung itu kayak ada orang yang minta pasangin landing page, dia beli landing page di gue. Ada kemarin orang juga minta pasangin, oke gue pasangin seperti itu. Minta kasih tahu masang iklannya di mana, gue kasih tahu. Masang kode histatnya di mana, histas sih ngomongnya, di sini gitu. Gue tulisin di teks ya, read me before bla bla. Nih lo masang iklan di bagian sini, di nomor ini bla bla bla, seperti itu. Itu gue kerjain. Jadi gue masih berkecimpung walaupun gue sudah vakum untuk mencari trafficnya seperti itu ya, untuk CP dating maupun movie seperti itu masih berkecimpung. Tapi kalau untuk gue sendiri nyari trafficnya tuh udah enggak seperti itu ya. Dan apa lagi ya, ya kayak di Astera itu kan gue CPA sih. Itu kalau lo mau tahu ya, Astera gue itu gue pasang iklannya di blog game gua sama blog semi movie lah gitu bisa dibilang. Cuma yang gak gue kerjain, gue biarin aja, tapi duitnya ada terus coy. Gak gue spam gitu maksudnya. Kan kalau di Pinterest kan gue nyepam buat ke AdSense gue atau ke AdMob gitu ya. Nah kalau di STR ini gue diemin aja, tapi udah duitnya masuk terus ya karena trafficnya udah tercipta kali ya. Blog gue udah dikenal gitu. Oh ini blog download game di sini nih. Oh ini blog movie semi tuh di sini nih gitu. Udah tahu gitu orang-orang. Jadi ya tiap hari $5 gitu ya, nggak apa-apa dikumpulin masuk ke web money gue WD seperti itu, biarin saja seperti itu. Biarkan saja maksud gue. Nah terus gue juga ngajarin lo buat ngebuat musik ya, buat musik baik itu di TuneCore maupun di SoundOn. Ini kenapa ada gue buka 2 kali SoundOn nih ya kan, ada duitnya seperti itu walaupun sedikit sekali di SoundOn, karena memang di SoundOn gue nggak terlalu fokusin karena gue cuma fokus di TuneCore. Dan kemarin lo juga sudah nonton video gue di mana gue sudah WD TuneCore ke Pioneer gue seperti itu. Sudah gajian juga. Ini belum gue relock sih. Ini udah gue relock belum sih? Nah ini sudah PO segala macamnya juga di musik seperti itu ya. Dan apa lagi? Gue ngajarin lo orang buat aplikasi AdMob, ya kan, buat wallpaper, aplikasi wallpaper ya kan. Gue ajarin juga gampang banget buatnya, lo tinggal daftar pakai AdMob seperti itu ya. Maksud gue lo kalau misalkan mau upload ke Google Play Store, lo daftar Android developer atau developer console seperti itu dengan biaya $25 bla bla bla. Nah sekarang gue mau mengembangkan
tempat gue mencari penghasilan di dunia internet gitu. Maksudnya gue ini orang yang suka gitu ya, suka mengulik gitu ya. Misalkan kayak musik, gue suka musik ya. Tiap hari gue dengerin musik, terus gue berpikir gimana ya caranya ngebuat musik, musik EDM gitu yang bisa gue nikmatin sendiri, musik yang bisa gue dengerin sendiri, bla bla bla, kayak musik gue di sini. Apa ya gitu ya. Ini kan musik lagu-lagu yang gue buat sendiri seperti itu. Oh ternyata gini-gini caranya. Oh pakai apa, gue ngebuat pakai FL Studio seperti itu yang standar saja gitu kan, terus gue tinggal drag drop seperti itu, jadilah lagu gitu ya, bla bla bla, seperti itu kan. Terus kok gue sih gue belum keluar anjir no. Terus gimana ya buat aplikasi wallpaper? Gue pengen banget ngebuat sebuah aplikasi yang bisa di-download, ditaruh di Android gitu. Gue belajar pakai Android Studio gitu kan. Gue ulik sendiri sama gue pelajarin gimana caranya membaca sebuah kode pemrograman, bla bla seperti itu, bahasa pemrograman gimana gue baca caranya, gimana cara masang aplikasi ini bisa memanggil agar bisa aplikasi bisa dibuka, ada tombol back, bisa klik tombol home biar langsung ke ini gitu kan, gimana caranya wallpaper gue bisa di-download, kode apa yang harus gue buat seperti itu ya, kode-kode seperti ini. Selesai juga, ngasilin juga gitu kan. Nah sekarang gue ini lagi seneng banget ngebuat sebuah karakter game ya, dan gue lagi mengembangkan ini seperti itu. Gue lagi ngebuat sebuah sprite di sini, gimana sih ngomongnya, sprite apa ya gitu loh pokoknya, sprite 2D ya, seperti itu. Ini karakter gue yang terinspirasi dari, gue nggak mau kasih. Ini karakter gue yang karakter untuk RPG ya. Kalau orang pernah nggak main kayak game RPG seperti itu, RPG ya, baik itu RPG 2D atau 3D, tapi di sini kita ngebahas lagi yang 2D-nya ya, 2D-nya ya, 2D-nya. Nah, kalau misalkan lo pernah main game seperti yang gue mainin di sini, mana ya, banyak soal ini semua, kebanyakan hampir game gue sekitar 35%-nya ini banyak banget game-game pixel ya, pixel atau 2D seperti ini ya. Contohnya kayak Summer Memorize ini dia pixel juga seperti itu. Kemudian Winter Memorize juga pixel atau 2D. Ini kok kayak gini ya? Ini padahal udah gue beli loh. Coba enggak deh. Ini udah gue balikin karena gue sudah tamat. Gue mainin di HP gue di Android gitu. Terus adalah Steam nggak? Gue balikin dia, duitnya lumayan gitu. Sekarang enak boy di Steam kalau lo minta balikin duit gitu ya, habis itu lo top up dari Dana, ntar duitnya langsung dibalikin mereka ke Dana juga coy, nggak nyangkut di sini gitu. Jadi duit lo yang misalkan lo sudah lo keluarkan buat ngebeli game di Steam pakai Dana katakanlah, terus lo nggak suka gamenya, lo minta atau lo refund gamenya, duitnya langsung masuk ke Dana lo lagi coy, enak kan? Jadi duitnya nggak nyangkut di sini. Kalau dulu masih nyangkut di sini coy. Jadi kalau misalkan lo refund, duitnya tuh udah nggak bisa diapa-apain ya, lo harus beli game gitu. Nggak, kalau sekarang udah bisa balik ke ini. Nah ini tapi ya anehnya kalau game-game kayak gini, padahal gue udah refund tapi gue masih bisa mainin anjir. Ya gue buka nih filenya di mana ya? Browse local file. Nah ini dia. Ini kayaknya dibuat pakai RPG Winter Memorize ya. Continue saja seperti itu. Apaan lu anjing? Nah ini game RPG coy. RPG pixel seperti itu. Tapi dia masih lebih halus sih ketimbang. Ini game pixel tapi ini nggak bisa dijadikan, nggak ini ya, nggak hampir sama kayak gini ya. Kalau yang mau sama kayak gini nih, ini kita keluarin dulu ya. Mau sama kayak gini nih, mana ya? Ini game apa ya boy? Kayaknya ini, karena ini no way. Nah ini game yang lagi senang gua develop seperti itu. Ini seperti ini. So, buat ini seperti itu. Alright then.
punya gue gitu ya, yang lagi gue coba develop di sana seperti itu ya. Kita pergi ke terus kita ke mana, NSW game gue mana ya yang mirip ya. Karena memang kalau game itu banyak engine-nya coy, nggak cuma RPG, ada Unity seperti itu, ada visual novel. Ngomongin visual novel pun gue sudah punya projectnya ya. Sabar ya, gue juga mau ngebuka visual novel gue deh. Nanggung gitu ya, sekalian aja. Biar lu sekalian tahu gitu, kalau ngedevelop sebuah game itu ya banyak engine-nya gitu. Contohnya ya kayak ini gitu. Kayak Ren P ini biasanya dipakai kalau lo mau ngedevelop sebuah game dengan genrenya itu visual novel. Jadi novel tapi ada visualnya gitu loh. Paham kan lo ngebuat sebuah cerita skrip, kalau lo hobi nulis terus lo pengen menggambarkan menggambarkan karakter yang ada di novel yang lo tulis atau cerbung yang lo tulis, cerita bersambung yang lo tulis seperti itu ya. Itu kalau di game itu namanya visual novel seperti itu. Ya, ini kalau kita jalankan proyek di sini. Nah, ini sudah gue sedikit lah ya, gue develop gitu untuk di screen splash-nya atau title screen-nya seperti itu, ada sedikit-sedikit percobaan gue pasang karakter gue yang bergoyang-goyang seperti ini gitu kan. Ya sebenarnya ini belum selesai gitu, dan memang jauh dari kata selesai karena skripnya juga gue belum selesai nulis seperti itu, dan karakternya juga baru ini ya. Ini ada bagian yang harus gue potong juga karena ada yang berbahaya kalau gue potong, tapi kita coba saja mulai seperti itu. Pengenalan karakter ini kita tulis semua coy, ya kan? Nulisnya itu di sini coy, di script RP. Nih, ini kode, sedikit kodenya, pengenalan karakter, bla bla bla, video nih kita caranya gimana biar movie atau video itu tayang atau gambar itu muncul di saat kita ngeklik gitu-gitu coy ya. Sartono, halo Sartono di sini. Ini adalah game visual novel pertama saya dan saya buat menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Nama karakternya Rena. Halo, perkenalkan nama gue Rena seperti itu. Ini game visual novel dan gue yakin lo pasti pernah lah nemuin game seperti ini gitu ya. Salam kenal semuanya gitu ya. Sudah joget-joget, ini gimana cara videonya udah muncul seperti itu. Dan ini harus di blur. Alright, sekarang kita keluarin. Oke, seperti itu ya. Mana tadi? Kita masih belum nemuin ini ya. Nemuin di ini gamenya ya. Dia itu ada di game apa ya? Nama game live ya, sebenarnya sama gitu, cuma mungkin gue tuh pengen cari yang rada mirip gitu. Oh ini I know ini game kesukaan gue juga. Kita pergi ke E harusnya, bodoh anjing. Nah, di E, di NSW game gue yang di E banyak banget lo game NSFW bang, banyak banget boy. Ini passion gue boy, gairah gue tuh mainin game seperti ini. Cuma ya itu nggak pernah gue tamatin coy. Gue tuh cuma suka gitu, setengah jalan selesai gitu. Beda kalau misalkan kayak game-game di Steam gitu kan, kayak game-game yang gue mainin yang gue beli ratusan ribu katakanlah, kayak Elden Ring ya, atau mungkin juga Assassin's Creed dari Origin, Valhalla, Odyssey, itu semua gue mainin, gue tamatin seperti itu. Tapi kalau game-game kayak gini gue cuma kayak menikmati saja coy, ya kan, menikmati sebentar itu selesai gitu. Dan itu yang membuat gue penasaran nih orang-orang yang buat kayak gimana gitu kan ya. Ada game namanya Endless Summer coy. Kita buka Endless Summer, ini dibuat pakai engine yang sama seperti gue ya. Engine ini nanti kita bakal kesini seperti itu. Game Endless Summer seperti itu. Ini harus dipotong juga ternyata. Wah, atau di blur karena title segannya sangat-sangat tidak family ya. Alright, kita mulai. Nah ini game yang dibuat dengan engine yang sama, cuma untuk karakter atau sprite-nya itu memang lebih advance ya. Sprite-nya ini lebih advance si developernya, dan visualnya lebih enak dilihat seperti itu ya. Ini kita tampilannya, ini tampilan karakternya seperti itu, dan di sini dia bisa kita pakai baju,
sekolah. Gedung sekolah ini juga ada di default map. Ya, ini adalah karakternya. Downtown atau kota lah gitu. Kota standar kota lah, standar kota gitu. Kita balik ke koordinasi. Siapa namanya, lupa gua. Rinko apa siapa ya? Ya kan Kageyama Rinko, gila boy. Nah ini menariknya di game-game atau di developer yang sudah advance gitu, yang sudah pinter gitu ya, dia bisa kayak ngebuat gambarnya tuh, splash gambarnya tuh dia kayak ngeluarin wedding atau keringat seperti itu, dan ini bisa kita hapus gitu. Oh nggak bisa coy, ini sudah kotor, harus dicuci dulu. Jadi kita bisa mesin cuci dan sudah dicuci. Oke tadi gelap, mungkin ini kayak ada tampilan-tampilan keringatnya tuh kayak hilang gitu, kayak bersih gitu kan. Nah itu tuh sudah sangat-sangat expert sekali developer kan. You know lah, itu bisa ganti baju seperti itu. Nah ini sama persis seperti game yang sedang gue develop seperti itu. Oke, kita keluar saja. Tapi untuk model visualnya, sprite-nya, karakternya itu sudah lebih advance lah ya. Kalau gue ini kan masih baru belajar, dan gue juga baru belajar cara ngebuat sprite gitu ya, cara ngebuat bajunya, masang bajunya segala macam gitu, karakternya dibuat sedemikian rupa. Dan kalau kita ngebuat karakter itu kita harus ada inspirasi, dan gue terinspirasi dari si ini. Nah ini karakter Siri ini. City game anjir, benci bener gue Netflix nih, semua dijadiin film goblok anjing. Nah ini gue terinspirasi dari beliau, terus gue buatin karakternya di sprite ya, untuk jadi karakter 2D gue seperti itu. Dan engine yang gue pakai adalah RPG Maker MF seperti itu. Nah ini sini kita bakal ngebuat kayak event-event yang harus dibuat. Misalkan ini salah satu project gue yang gak penting, jadi gue videoin aja seperti itu. Nah ini karakternya. Kalau kita play, nah ini karakternya ya, si Siri tadi memang kalau dibandingkan sama yang tadi, yang terakhir gue tunjukin game tadi, Endless Summer, si Rinko tadi memang jauh gitu bedanya ya. Si dia ini ya nggak terlalu expert lah ya, advance lah ya, karena gue juga masih pakai pakaiannya juga masih pakai bikini segala macam, belum gue bisa buat baju yang sesuai dengan gambar. Misalkan kayak gini ya, misalkan kayak si Siri nih, bajunya kayak gini nih. Ini gimana nih gue buat sprite-nya biar visualnya mirip seperti gambar aslinya, seperti itu kan. Nah ini gue masih terus gue belajarin seperti itu. Dan sekarang kita coba masuk ke sini ya, sama persis ya. Dan kayak gini tuh nggak sembarangan coy, memang harus ada event. Kayak misalkan kayak anjing ini gue klik atau action button, dia nggak bisa ngomong atau apa, karena memang nggak gue buat seperti itu ya, nggak gue ciptain dia bisa ngejawab. Ya, dan gue juga belum bisa masuk ke rumah sini karena memang belum gue buat. Semua itu harus dibuat coy, ada eventnya seperti itu ya. Bagaimana caranya masuk kayak di sini, gue bisa keluar, gue bisa masuk ke kota ini karena gue buat eventnya, ya kan? Nah ini banyak sekali. Nah cara buat eventnya itu sedikit gue tampilkan saja seperti itu ya, sebentar saja. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kenapa gue videoin ini. Nah ini kan map, keseluruhan map gitu ya. Dan ini salah satu kota gitu lah ya. Katakanlah ini kota lo gitu, dan gue dari mana lah, pendatang dari mana, dan gue mau masuk ke kota lo, maka gue harus membuat sebuah map
isinya kota lo, dan inilah kota lo, seperti itu kan. Dan gue pengen masuk ke mall ini gitu, katakanlah gue pengen masuk ke mall ini, berarti gue harus ngebuat sebuah map yang isinya tuh mall gitu. Di sini dia beberapa disiapin dari software ini, ada beberapa map yang sudah disiapin oleh mereka, mungkin cocok yang bisa lo pakai ya. School deh, mana school ya? Ada shop district. Nah, ini rumah, ini hotel ya. Beda coy, map tuh beda-beda. Ada map tampilan depan sama map yang lo tampilan dalamnya, seperti itu ya kan. Nah kayak gini, kasino deh katakanlah ya. Nih school classroom nih tadi kan kayak tadi ya, yang kayak di game Endless Summer si Rinko tadi ya. Dia memang ngebuat sama pakai engine yang gue pakai, seperti itu. Gue mau buat kasino deh gitu ya, kasino. Nah ini, oke. Jadi nanti gimana caranya gue bisa masuk ke map ini? Kita harus ngebuat event. Eventnya adalah kita cari dulu nih mana posisi yang cocok lah ya buat itu, seakan-akan itu adalah kasino atau tempat lo berjudai gitu ya, katakanlah rumah ini gitu. Berarti kita harus klik, terus kita buat quick event creation. Di sini kita transfer, kita pilih locationnya, ini mau kita arahkan kemana, seperti itu kan. Lo pilih ke kasino kemana gitu kan. Oke, kita pilih di sini, bakal di sini tempat bakal masuknya karakter kita, seperti itu. Oke, dan kita bisa mulai oke saja ya. Ini kalau nggak salah sih, nanti takutnya gue salah lagi. Dan kita juga sebaliknya, kalau kita sudah masuk dan kita nggak bisa ngebuat event biar kita bisa keluar dari sini, maka kita terperangkap di map ini ya kan. Kita kayak kita masuk terus kita bisa keluar gitu, anjir apaan sih. Berarti kita buat lagi di sini, kita klik kanan seperti kita quick event creation, dan kita transfer dan kita pilih ke downtown atau ke kota luar, dan kita pilih di sini tempat kita bakal masuk, dan kita tempat posisi kita bakal keluar, bakal kita bakal di sini mukanya. Oke, atau karakternya kita oke. Nice. Sekarang kita bisa save, kemudian kita bisa play. Kita coba ya. Right. Sekarang kita coba si Siri kita nih masuk nih. Ke Siri. Oke Siri, kita cari tadi kasinonya mana. Oke, kita masuk ke kasino. Kita bisa tambahin karakter di sini. Kita bisa tambahin karakter biar bisa ngobrol juga di sini, seperti itu ya. Oke. Kita keluar. Alright. Ini harusnya tampilannya, ini harusnya orangnya gue arahin mukanya tuh ke sini gitu loh. Lo lihat, lo perhatiin. Setiap kita, nah ini kan lurus nih, pas sesuai gitu. Tapi kalau pas kita balik, oh gak ding, sesuai nih. Gimana sih gue? Oke, kita keluar saja. Gue mau nunjukin file gue yang lain gitu. Ada project 1 di sini. Ini project kita open. Nah ini sedikit lebih banyak lah ya tutorialnya, seperti itu. Dan juga di sini juga sudah ada beberapa NPC yang sudah gue tambahkan. Kita play saja. Kalau project gue tadi yang Yen tadi itu ya, itu project game gue ya. Semoga nggak ada halangan yang bisa gue nah, new game saja. Di sini gue buat ada 4 karakter ya, seperti itu. Party. Dan di sini kita ada NPC yang bergerak, dan saat kita tanya dia berbicara gitu atau mengeluarkan perkataan, idiot, saya bodoh gitu. Terus ketinju pak. Nah di sini gue coba buat nambahin gambar di sini, sebenarnya gambar dari karakter gue, tapi gambarnya bukan gambar yang sama, maksudnya cuma coba doang, dan masih ada hal yang harus gue perbaiki karena gambarnya terlalu besar dan tidak muncul di sini, seperti kayak tadi kayak si siapa itu Rinko ya, ada gambar muncul gitu kan, dan ini masih terlalu besar seperti itu karena memang mereka ada apa namanya, ada ini ya, ada apa ya, itulah pokoknya. Emang dia ada ukurannya gitu, nggak bisa sembarangan gitu coy ya, ada ukurannya seperti itu. Juga ada NPC seperti itu yang bergerak sesuai yang gua atur, dia cuma bisa ke kanan, ke bawah, atas, seperti itu ya. Kalau yang ini dia random, dia mau kemana aja suka-suka dia, seperti itu ya. Right. Oke, kita keluar. Nah kenapa gue bahas ini? Ini bisa ngasilin duit coy, serius. Lo jual game lo di mana?
di tempat-tempat penjual game lah, anjir. Mau di itch.io atau yang paling gampang di Steam lah. Gue sudah jauh banget gitu ya mempelajari cara kerja ngasilin uang di Steam, dan sudah gue pelajari seperti itu. Jadi di saat lo mau ngejual game lo di Steam gitu, lo harus ngeluarin uang $100 dulu ya. Dan $100 itu bakal ditahan sama si pihak Steam. Seperti itu. Di saat nanti game lo, penjualan game lo seperti itu sudah melebihi dari uang yang ditahan sama si Steam tadi, si 1.300.000 ya, $100 itu kan 1.300.000 atau 1.400.000 lah sekarang ya, atau kan dolar kita lagi naik ya, dan presiden kita bilang itu masih di angka yang aman. Oke. Pak, $100 ya, 1.600.000. Oh, 1.600.000 anjing. Udah 1.600.000 anjir, astaga. Oke, jadi $1 tuh gila. Astaga. Makanya lah boy, pilih lah tuh yang bener lah kalau milih pemimpin tuh lah, coy. Udah gak usah bahas lah, sakit kepala gue. Kita kaya enggak? Dia malah buat game Dynasty Warrior, anjir. Presiden kita sekarang Dynasty. Semua keluarganya bisa jadi pemimpin. Makanya gue ngebuat Twitter ya, Pak, tolong Pak ajak gue join di Dynasty lo. Gimana pun, apapun gue mau jadi. Apa kek Pak, yang penting gue join Dynasty lo Pak, gitu. Iparnya lah, ponakannya lah, boy, semua jadi apa namanya, jadi orang-orang besar semua di perusahaan-perusahaan BUMN. Mantap Pak. Nah, balik lagi sini. Apa namanya? Tadi ya 1.600.000, gila. Gila. Kayaknya kemarin tuh masih 1.400.000 loh. Udah jadi 1.600.000 ya anjing. Udah ya, 1.600.000 ya, $100. Oke, gue ulang lagi. Jadi di saat lo mau ngejual game lo di Steam seperti itu, lo bakal ngeluarin uang $100 yang bakal ditahan oleh pihak Steam seperti itu. Ya, $100. Tadi kita rupiahkan itu 1.600.000. Nah, di saat penjualan game lo sudah melebihi uang yang ditahan oleh Steam 1.600.000 tadi ya, katakanlah lo sudah dapetin untung sekian gitu. Nanti uang 1.600.000 itu bakal dibalikin ke lo gitu. Nggak ditahan sama mereka, tapi dibalikin. Beda kalau kayak misalkan katakanlah Google Console gitu ya, Google Console developer gitu, ngebuat aplikasi. Kita mau post aplikasi kita di Google Play Store, kita harus bayar $25. Tapi kalau nanti katakanlah akun kita kena banner atau segala macam, duit itu nggak bakal balik. Ya tapi ya sama aja sih Steam ya. Kalau misalkan akun penjualan udah di banned, mungkin duit lo nggak balik aja, don't know. Tapi yang gue pelajari adalah $100 itu bakal dibalikin ke lo di saat penjualan lo, keuntungan penjualan itu sudah melebihi dari uang yang ditahan oleh Steam lah, seperti itu. Ada websitenya, subdomain dari websitenya gitu, lo mulai menjual di Steam, data lo, KTP segala macam seperti itu, bla 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 bla, dan lo tinggal bisa menjual game lo di Steam seperti itu. Kan banyak banget ya game-game Indonesia juga di Steam seperti itu. Tapi kalau yang gue lihat ya, walaupun itu game developernya orang Indonesia, dia tetap ininya pakai bahasa Inggris. Jadi memang mungkin kita harus nge-hire orang yang pintar bahasa Inggris untuk ngebuat rincian game kita, profile game kita gitu ya, data-data dari game kita, data-data dari game kita yang mau kita jual di Steam lah, seperti itu. Ya mungkin gue juga nggak langsung ngejual di Steam, tapi gue mungkin coba untuk buat website di Patreon gitu, di Patreon. Gue coba orang tertarik nggak sama game gue mungkin, dan dia mau nyumbang atau ngebantu dana untuk gue biar bisa nge-develop game gue lebih jauh seperti itu. Karena memang seperti itu ya komunitas game, dan ini nih peluang cuannya sangat besar. Lo bayangin game seperti ini nih banyak pencintanya, penikmatnya gitu. Cuma mungkin ya ini masih di Steam nih, dan gak banyak bocil-bocil yang tahu Steam gitu kan. Sedangkan bocil-bocil asal main pencet-pencet, beli-beli, download tuh suka-suka dia aja gitu. Tapi tenang ya, kita juga bisa ngedevelop game untuk bisa menjadi sebuah game itu baik di Android ataupun di PC seperti itu, dan bisa kita taruh ya. Gue nggak tahu sih, gue belum pernah nemuin. Kayaknya ada di Play Store juga seperti itu ya. Dan ya balik lagi dong, ujung-ujung kita pakai Google Console lah ya, why not lah gitu ya. Intinya kan ngebuat atau menghasilkan uang itu nggak serta-merta lo cuma ngeblok lah, lo cuma buat konten lah, banyak jalannya seperti itu. Dan gue tunjukin ke lo, mungkin sekarang lo belum bisa memulai, tapi suatu saat nanti di saat lo sudah punya alat-alatnya, lo sudah punya modalnya, idenya lo belum tahu, ini gue udah punya alat ini tapi gue mau ngasih duit dari apa ya. Oh, lo nonton channel gue nih, lo inget, oh iya boy, jadi Fatimah Cuk ngajarin gue buat main game, oke gue ikuti kan gitu kan.
Yoi coy, gue tuh ngasih ide-ide ke lo dan semoga lo bisa lo terima, lo serap dan lo nikmati seperti itu. Ambil yang baik-baiknya saja. Alrighty, segitu dulu.